Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongan dalam doa, kiranya Tuhan berkenan menolong kita dan memberikan kita pemahaman yang benar akan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini, biarlah kami semakin hari semakin mengasihi Engkau dan mencintai firman-Mu, dan ajarlah kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saat kita mengingat kisah Paulus, saat ia menjadi seorang Farisi dan tidak percaya kepada Yesus, maka dia adalah orang yang paling menentang kekristenan. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan ketika Stefanus dilempari batu, Paulus ada di sana, dan dia tidak berkata apa-apa. Namun, saat ini kita mau melihat apa makna perkataan Petrus sehingga ia berkata tentang Paulus. Dikatakan bahwa anggaplah kesabaran Tuhan kita. Kesabaran Tuhan itu yang begitu dalam, yang begitu lama, yang begitu luas, harusnya membuat kita semakin hari semakin berjuang untuk kembali kepada Dia, berjuang untuk datang bertobat kepada Dia. Karena kesabaran Tuhan kita tidak tahu kapan itu semua akan selesai. Namun karena Tuhan kita begitu sabar, kita masih ada diberikan kesempatan hidup dalam dunia. Seharusnya kita gunakan itu untuk kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin selama ini masih banyak dosa-dosa yang kita simpan yang hanya kita yang tahu, tidak ada orang yang tahu. Tetapi karena Tuhan masih sabar, kita tidak ditegur dan kita tidak dihukum. Maka gunakanlah kesempatan itu untuk kembali kepada jalan Tuhan. Jangan sampai pada waktu Tuhan memberikan murkanya, kita pun akan kena terhadap amarah itu. Oleh karena itu, kesempatan bagi kita itu begitu sangat sempit sekali. Maka gunakanlah sebaik mungkin. Sehingga dikatakan seperti Paulus saat itu, ia sebenarnya sedang berada di dalam kesusahan. Ketika Tuhan mengizinkan dia untuk menjadi seorang yang buta, tetapi Tuhan sendiri menolong dia dan memanggil dia. Dan akhirnya Paulus menggunakan kesempatan itu untuk kembali dan bertobat kepada jalan Tuhan. Dan Paulus juga sudah berulang kali mengingatkan orang percaya bahwa haruslah kamu kembali kepada Tuhan. Jangan mau dibodohi oleh semua ajaran-ajaran sesat. Sehingga ketika kita membaca ayat yang sebelumnya, secara khusus pasal yang ketiga secara keseluruhan, maka kita akan melihat bahwa banyak di sini dibahas mengenai ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang. Bahkan di pasal-pasal berikutnya pun kita sudah membaca bahwa banyak guru-guru palsu. Sehingga Petrus mengingatkan kembali, saat ini, saat kita punya waktu, gunakan sebaik mungkin. Jangan ikuti ajaran-ajaran yang palsu itu. Sehingga Kristus sebentar lagi akan datang, dan kita tidak tahu tepat kapan waktunya. Maka kita harus menantinya dengan bersiap-siap. Bersiap-siap untuk melakukan hal yang benar, karena kita sudah ditebus oleh Dia. Sehingga ketika kita membaca di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 19, di sana para guru palsu memberikan jaminan atau memberikan janji yang baik kepada banyak orang, tetapi diri mereka sendiri pun belum tentu baik. Diri mereka sendiri pun belum tentu luput atau terlepas dari amarah Tuhan. Ketika kita melihat Roma 8, 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai 18, Galatia 5, dan begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa banyak para guru-guru palsu yang memutarbalikkan kebenaran. Maka kita seharusnya tidak mengikuti itu. Tuhan masih bersabar menanti kita untuk kembali. Ayo datanglah kepada Tuhan. Datanglah minta ampun. Datanglah minta pertolongan. Ia masih menanti kita. Jangan sampai hari-hari kita berakhir. Jangan sampai dunia ini selesai. Kita tidak punya kesempatan lagi dan kita tidak lagi bisa hidup bersama dengan Dia selamanya.
Hidup ini begitu singkat, dan Tuhan akan datang segera. Tinggalkanlah dosamu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Katakanlah, Tuhan, aku mau hidup bersama dengan Tuhan. Ampuni dosaku. Ketika kita bersama-sama mengatakan hal yang demikian, yakinlah Tuhan pasti mendengar doa kita. Jikalau kita sungguh-sungguh meminta ampun, pasti Dia mau mengampuni kita. Sebesar apapun dosa kita, seserius apapun dosa kita, sesering apapun kita berdosa, baik diketahui semua orang atau tidak ada yang tahu, tapi jikalau kita hari ini mau meminta ampun kepada Tuhan, pasti Dia akan mengampuni kita. Selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih menunjukkan kesabarannya, maka berbaliklah dan mintalah pengampunan. Paulus sudah membuktikannya, dan dia kembali kepada Tuhan. Maukah kamu kembali kepada Tuhan, bertobat dan berbalik ke jalannya? Kiranya Tuhan menguatkanmu. Amin. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Engkau menolong kami, memberikan kami kekuatan lewat firman-Mu. Kami meminta ampun atas semua yang telah kami kerjakan. Ampunilah kami, tolonglah kami, supaya kami benar-benar menjadi anak-Mu yang mau kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.